Ya. Jadi vertigo itu adalah bagian dari gejala-gejala yang sebenarnya ada penyakit yang mendasari kenapa orang vertigo. Nah, vertigo sendiri adalah suatu kondisi kumpulan gejala yang tadi disebut, utama adalah gangguan keseimbangan, ya. Jadi adanya halusinasi atau ilusi seolah-olah adanya pergerakan, baik pasien merasa badannya bergerak atau sebaliknya dia merasa lingkungannya yang bergerak, berputar gitu. Nah, jadi vertigo sendiri suka diklasifikasikan orang bagian dari sakit kepala, padahal bukan. Dia sebenarnya suatu kumpulan gejala yang mendasari beberapa penyakit yang memberikan gejala-gejala yang tadi kita sebut vertigo gitu. Nah, vertigo sendiri, gejala muncul vertigo ini kan tadi gangguan keseimbangan, ya. Nah, ini manusia diciptakan Tuhan, keseimbangannya ada dua senternya, ada dua lokasinya, yaitu di pusat sama di tepi namanya, ya. Kalau di lokasi pusat yaitu di otak, kalau di tepi yaitu di saraf tepi. Di otak mana yang mengatur keseimbangan manusia, yaitu cerebellum. Kalau di tepi yaitu di bagian telinga, ya, telinga dalam. Ada lagi alat keseimbangan di organ kita, yaitu panca indera mata, ya, kemudian tadi organ dalam telinga, dan sendi, otot dan sebagainya yang kita sebut proprioceptif. Nah, jadi di mana lokasi gangguan pusat keseimbangan tadi yang kita bilang, yang tepi atau sentral, maka gejala vertigonya juga berbeda-beda, ya. Nah, jadi kalau misalnya di pusat tadi cerebellum, ya, otak kecil yang mengatur keseimbangan pusat manusia, bila ada sesuatu di situ, maka gejala pada pasien akan mengalami vertigo yang namanya vertigo sentral. Nah, kalau lokasinya yang kena gangguan penyakitnya adalah di telinga organ dalam, ya, atau di mata, di daerah retina, atau tadi yang saya bilang di proprioceptif, maka ini masuk vertigo perifer. Nah, jadi gejalanya beda. Kalau vertigo sentral, khasnya adalah vertigonya biasanya tidak pernah ada jeda, selalu ada gangguan tubuh tidak stabil, nggak seimbang, ya, goyang, kemudian melihat jalan tidak rata, kemudian melayang, sempoyongan, dan itu terus menerus. Dan jarang vertigo sentral yang hebat, tetapi awet, artinya nggak pernah berubah dia, selalu begitu terus, walaupun dalam pengobatan vertigo, dalam pengobatan ditenangkan keseimbangannya. Nah, bedanya pada vertigo yang tepi, kalau kena dia tipikalnya vertigonya hebat, rasanya pusing berputar yang hebat, bahkan sampai muntah-muntah, bahkan sampai telinganya berdenging, badan keringat dingin, lemes badannya. Kemudian kadang-kadang pasiennya sampai pingsan, ya. Saking dia menahan goyangnya. Jadi kan ini ilusi, ya, ilusi, halusinasi seolah-olah berputar, bergerak, padahal kan badannya diam aja sebenarnya. Nah, ini terjadi kenapa? Karena persepsi diri terhadap kondisi lingkungan. Jadi tubuh merasa bergerak, adanya mispersepsi antara otak sama tubuh yang terjadi pada pasien. Padahal pasien sebenarnya tidak ada pergerakan, cuman persepsi otaknya ini pasiennya bergerak gitu loh. Ini yang terjadi kenapa vertigo berlangsung. Nah, kalau vertigo yang tepi hebat tadi, makanya jadi kalau orang sampai muntah-muntah, keringat dingin sampai lemes, kayak udah nggak ada tenaga, kita mah lebih langsung cepet, oh ini mah vertigonya bukan otak sumbernya ini dari luar otak, ini namanya vertigo perifer, ya. Nah, nanti mungkin akan kita bahas per lokasi, vertigo sentral maupun vertigo perifer. Apa sih penyebab-penyebabnya?
Kenapa vertigo sentral muncul? Kenapa vertigo perifer ini muncul? Iya. Ya boleh nggak dok dijelasin dok penyebabnya Langsung ya? masing-masing? Langsung Boleh. aja dok. Jadi kalau vertigo sentral, artinya gangguannya adalah di otak. Nah, apapun yang menyebabkan penekanan atau gangguan pada otak kecil, maka akan muncul gejala vertigo sentral tadi. Apa? Satu, tumor otak. Kemudian infeksi otak, radang otak. Kemudian cedera otak, ya. Kemudian perdarahan otak, sumbatan otak, ya, yang daerahnya di dekat atau bahkan di lokasi keseimbangan pusat tadi, yaitu otak kecil, cerebellum. Nah, ini akan menimbulkan gejala vertigo sentral tadi. Nah, artinya kesimpulannya, vertigo ini suatu gejala penyakit. Ini ada penyakit sesuatu nih. Kenapa orang dapat vertigo? Pas dicari, oh karena ada tumor otak. Jadi bukan penyakit vertigo, tapi vertigo adalah suatu sindrom, kumpulan gejala yang mendasari kita mencurigai orang ini ada sesuatu penyakit di daerah keseimbangannya. Nah, ada lagi vertigo tepi tadi yang kita maksud, yaitu gangguan pada keseimbangan tepi, yaitu telinga dalam, ya, organ telinga sumbernya. Di situ juga ada saraf keseimbangan, ada saraf pendengaran. Itu sarafnya satu, keseimbangan dan pendengaran itu yaitu saraf nomor 8. Fungsinya keseimbangan dan pendengaran. Nah, bila dia terganggu, dia akan memberikan gejala-gejala vertigo tepi tadi. Apa saja contohnya? Yaitu infeksi pada telinga, tumor pada telinga misalnya, atau kalau ada Meniere syndrome, ya, Meniere syndrome ini gangguan di daerah telinga dalam yang ini khas banget pada kasus pasien muncul gejalanya vertigo tepi tadi. Kemudian juga BPPP, yaitu gangguan, bahasa kepanjangannya benign paroxysmal benign paroxysmal vertigo. Nah, ini lokasi gangguannya juga di daerah tepi, yaitu di daerah telinga dalam, yang gejalanya pastinya muntah-muntah hebat itu. Nah, kayak mabuk laut dan sebagainya, itu vertigo yang dari tepi, ya. Nah, vertigo tepi ini penyebabnya tadi bisa infeksi telinga, radang telinga, ada kerusakan saraf di telinga, kemudian ada BPPP, ada Meniere syndrome tadi yang kita sebut, atau gangguan pada organ mata, ya, penglihatan, ya, misalnya silindris, kemudian gangguan pada retina. Nah, ini juga menimbulkan vertigo, tapi vertigo bukan sumbernya otak, yaitu tepi. Nah, gitu deh. Ya. Nah, kalau kita mengalami vertigo ini dok, itu harus langsung ke dokter atau ada yang bisa kita lakukan dulu di rumah dok? Ya, jadi paling sering hampir 70% orang mengalami vertigo perifer, vertigo tepi tadi, ya, yang khas muntah-muntah, keringat dingin, lemas, muter, pusing berputar, kayak gasing rasanya. Apa harus dilakukan? Kalau lagi mengalami itu, maka segera mungkin cepat diem, ya, diam, jangan bergerak. Kalau dia berdiri langsung duduk. Kemudian ini tindakan pertama yang harus dilakukan, ya, merem matanya, ya, tenangkan ini kondisi. Kemudian kalau dia bajunya ketat, lemaskan, bebaskan badannya dari baju-baju yang ketat tadi. Nah, setelah itu kalau ada obat di rumah, obat untuk gejalanya menekan muternya, ya, cepat langsung segera diminum, ya. Nah, andaikan sudah dilakukan yang tadi dimaksud, masih berulang-ulang bahkan sampai muntah-muntah, maka solusinya lah tetap harus dibawa ke rumah sakit. Tetapi biasanya bila vertigo perifer seperti ini, kalau sudah paham, biasanya pasiennya udah mengenali, ya, nanti makanya akan ada edukasi bagaimana mensiasati kalau kita lagi mengalami vertigo, ya. Itu pasiennya sudah paham banget nih apa yang harus dia lakukan. Setelah itu minum obat, harapannya adalah tidak berlanjut untuk rawat inap. Nah, biasanya yang berlanjut rawat inap adalah pasien tidak mampu menyiasati vertigo ini dan dia panik, ya.
Saking paniknya ya itu muntah makin hebat, keringat dingin muncul, lemes, akhirnya butuh pertolongan rumah sakit, kebutuhan cairan, kemudian menenangkan vertigonya dan lain-lain. Biasanya pasien nanti akan setelah serangan berulang-ulang baru dia mengerti apa yang harus dia lakukan pada saat serangan vertigo. Gitu. Iya. Dokter kan tadi bilang katanya itu serangan berulang-ulang. Berarti vertigo ini apa sulit sembuh, Dok? Sulit Ya. sembuh total. Jadi kalau vertigo ini kan gejala tadi, sindrom, ya, kumpulan gejala. Jadi penyakitnya ada penyebabnya nih kenapa dia vertigo. Nah, selama penyakitnya itu punya sumber penyebabnya, yaitu akan terjadi pengulangan vertigo berulang-ulang. Misalnya ada infeksi pada telinga, nggak ditenangkan, nggak diobatin, ya vertigonya kumat terus. Yang kedua, misalnya vertigo sentral tadi, tumor otak di daerah cerebrum, pengatur keseimbangan pusat, ada tumor di situ. Bila dia vertigonya muncul, ya akan terus menerus, bahkan kalau yang di sentral sampai tumornya diangkat, sampai nanti bertahap pelan-pelan dengan latihan dan sebagainya, keseimbangannya bertahap diharapkan pulih. Ada bahkan kalau vertigo sentral sifatnya cacat, dia akan merasakan terus-terusan gangguan keseimbangan yang tidak ada ujungnya, ya. Jadi kalau keseimbangan pusat ini endingnya memang cacat keseimbangan, stroke. Jadi orangnya nggak lumpuh, orangnya nggak mencong mulutnya, tapi nggak bisa jalan, keseimbangannya terganggu. Nah, setelah kita obati sampai 6 bulan, pasien tetap dia pulih, perbaikan keseimbangan, tapi tidak sempurna. Nah, ini biasanya memang terjadi kecacatan permanen, gangguan keseimbangannya, sehingga dia jalannya akan berbeda sama orang-orang yang normal. Jadi merasa tetap goyang, walaupun lebih baik daripada awal terjadinya serangan waktu pertama kali. Nah, untuk vertigo perifer yang tepi juga sama. Apa penyebabnya itu dibenerin. Selama nggak dibenerin ya akan kumat-kumatan ya. Apalagi tipe BPPP. Nah, kalau BPPP ini mah sudah siap-siap, pemilik vertigo sudah mengerti akan kumat dimanapun saat apapun dan tidak ada kabar dan WA SMS. Jadi sudah siap tuh bahwa vertigo ini akan kumat sewaktu-waktu. Artinya nggak ngasih kabar, nggak ngasih peringatan dulu. Lagi ngobrol sama teman-teman tiba-tiba muter. Lagi jalan tiba-tiba pusing. Lagi naik motor tiba-tiba pusing, tiba-tiba muter. Nah, jadi kepada pemirsa atau pendengar Tribun atau yang nonton hari ini yang mendapat edukasi, bila ada memiliki gejala-gejala vertigo dan sumbernya kecurigaan tadi yang dokter bilang, salah satunya ada gangguan telinga dalam BPPP, karena serangan ini berulang, maka sudah harus bisa mensiasatinya dengan baik. Caranya adalah setiap kena vertigo langsung berhenti semua gerakan, diem dulu, ya, istirahatkan total, tutup matanya, merem. Setelah merasa lebih nyaman, lebih tenang, baru mata mulai dibuka kembali dan diulang-ulang biar adaptasi. Nah, selama masih merem itu masih merasa goncang terus, lakukan tetap pejam mata, ya. Kemudian orang yang sudah memiliki gangguan keseimbangan yang saya sebut vertigo perifer ini, kemanapun bawa obat, ya, dimanapun bawa obat, di dompet taruh obat. Karena kata dokter dia kan kumatnya sewaktu-waktu, nggak pernah ngasih kabar, nggak ngasih WA, SMS, mendadak aja. Nah, jadi pada saat kumat, nah ketahuan kan, aduh goyang nih, langsung cepet konsumtif obat, langsung minum, dan bila obat yang dimaksud tadi tepat, maka tidak butuh waktu lama vertigo akan hilang, ya, sehingga pasien akan bisa aktivitas kembali. Kalau dia sudah bisa mensiasatinya dan sudah pernah melakukan pengobatan. Nah, yang sulit ini pasien yang belum pernah mengalami vertigo, tiba-tiba vertigo. Nah, itu biasanya memang sahabatnya ya rumah sakit, ya. Kalau vertigonya berat, ya, sampai muntah-muntah hebat, ya,
sampai lemes, keringat dingin dan sebagainya. Dia kenapa harus dirawat? Karena kan muntah nih. Jadi apapun yang masuk pasti muntah. Makanya kita tenangkan dengan cara hentikan muntahnya biar obat bisa masuk. Kemudian obat vertigo kita masukkan, tenangkan keseimbangannya. Paling butuh waktu berapa hari pasien akan perbaikan. Jadi jeleknya vertigo perifer ini kalau serangan hebatnya nggak ketulungan, tapi kalau tertangani dia cepat banget ya perbaikannya. Gitu. Iya. Jadi vertigo ini nggak mungkin ya dok ya dialamin kalau nggak ada penyakit penyebabnya ya dok ya? Ya, pasti Nah, ini ada edukasi juga nih, dasarnya. dok. Iya, karena vertigo itu cuma gejala. Gitu loh, gejala yang memberitahu kita ini ada penyakit sesuatu loh. Gitu. Ada penyakit sesuatu loh. Walaupun banyak kasus hampir lebih dari 70% vertigonya rata-rata memang gara-gara vertigo telinga dalam ya, bukan di otak sumbernya. Dari perifer, tepi. Nah, dari tepi ini dicari. Siapa tahu ada infeksi di telinga. Siapa tahu kadang-kadang tai kuping kita itu kalau nyumpet di situ itu juga bisa buat orang jadi vertigo. Oh iya dok. Iya, kotoran kuping yang keras nyumpet di situ. Ya itu kadang bisa buat orang dicari nggak tahu taunya tainya pas dikeluarnya segede gini. Tai kuping pas dibuang kupingnya enak langsung keseimbangannya bagus kembali. Jadi ada dasarnya kenapa dia dapat vertigo. Itu harus dicari. Walaupun beberapa kasus banyak memang kadang-kadang nggak ditemuin vertigonya ini karena apa. Tetapi bukan tidak ditemukan. Kadang-kadang kan pemeriksaan pasien ini pengennya periksa udah sehat, udah nggak ada keluhan, sudah gitu. Ya, dia nggak mau menelusuri lagi penyebabnya apa. Yang penting vertigonya udah hilang. Besok vertigo lagi, dah kumat. Nah, kalau yang tipe BPPP tadi yang saya bilang benign paroxysmal possessional vertigo, kalau ini memang bandel. Pokoknya kalau sudah pernah dapat BPPP, gangguannya ada di telinga dalam, yaitu ada organ dalam yang di situ ada cairan telinga yang suka bergerak nih, bergerak kiri dan kanan, kiri kanan di sini nih, normalnya begitu. Nah, pada satu posisi dia naik ke atas, nah itu yang buat pasien vertigo karena cairan itu nggak turun lagi ke bawah. Nah ini namanya daerah, nah ini yang menyebabkan BPPP tadi. Nah ini pencetusnya apa? Satu, pergerakan yang cepat, artinya dari duduk langsung berdiri tiba-tiba, atau lagi tidur bangun mendadak tiba-tiba. Nah ini pencetus tuh yang menyebabkan BPPP kumat, ya. Kemudian perputaran tubuh yang cepat, ya. Kemudian olahraga yang membutuhkan gerakan cepat. Nah ini suka menyebabkan kumatnya vertigo disebabkan BPPP tadi. Iya. Nah vertigo ini mungkin nggak sih dok sampai bikin pingsan? Iya, vertigo perifer, vertigo sentral semua bisa memberikan saking hebatnya keseimbangan khususnya yang perifer ya. Saking hebatnya vertigonya sampai orang halusinasi kuat bergoyangnya, yang muternya. Padahal badannya kan diam aja kita lihat. Badannya diam aja kok dia bilang muter-muter kan gitu ya. Nah itu sampai pasien gangguan rasa emosional dan akhirnya dia terjadi pingsan. Bisa sampai begitu. Kalau vertigonya hebat sekali. Nah kalau vertigo sentral bisa orang pingsan bisa. Tapi bukan karena vertigonya, karena penyebabnya. Misalnya tumor otak nih. Tumor otak buat vertigo, jadi bukan vertigonya yang buat dia pingsan. Tapi karena adanya tumor di otak tadi. Nah itu yang buat dia pingsan. Jadi beda pada kasus vertigo yang perifer. Kalau vertigo perifer memang hebatnya banget itu vertigo bisa menyebabkan pasien pingsan karena vertigonya. Tapi kalau vertigo yang sentral, orang pingsan bukan karena gejala vertigonya, tapi gara-gara penyebab muncul vertigonya di otak itu, gitu. Iya. Mungkin bisa dipahami ya? Iya bisa. Paham kan? Agak-agak iya. Iya. Dokter kan tadi kan bilang ya kalau orang yang sudah punya vertigo tuh harus kemana-mana harus bawa obat. Itu obatnya hanya bisa didapatkan di dokter atau bisa dibeli bebas di apotek dok?
Dia sebenarnya banyak apotek yang minta resep ya obat itu. Jadi gini, pengobatan vertigo itu ada dua, yaitu satu pengobatan tiga, pengobatan simptomatik. Simptomatik itu gejalanya kita tekan dengan obat-obatan, ya. Satu, kalau muntah kasih obat muntah. Yang kedua, kalau dia muter-muter kasih obat anti vertigo. Ya, dan itu berubah macam-macam, mereknya macam-macam. Dia grupnya antihistamin. Yang bisa saya sebut genernya kayak beta-histin mesylate, kemudian flunarizin. Nah, itu obat vertigo tuh, ya. Jadi obat vertigo itu pada saat serangan itu kita bagi tiga. Yang pertama obat gejalanya. Kalau muntah dikasih obat muntah, kalau vertigonya kuat dikasih obat anti vertigo, kalau dia lemes dimasukkan cairan ya, dibantu infus gitu. Yang kedua pengobatannya adalah rehabilitasi. Setelah tertangani dia dilakukan terapi rehabilitasi. Rehabilitasi itu terapi adaptasi. Jadi dia harus beberapa tindakan latihan yang dilakukan, seperti latihan sederhana adalah menggerakkan kepala ke kanan, ke kiri, olahraga seperti biasa. Nih, ya. Ada teknik-tekniknya. Di YouTube juga ada itu, ya. Jadi lehernya saja yang bergerak, itu latihan rehabilitasi, terapi adaptasi, atau latihan dari duduk, berdiri, duduk, berdiri. Jadi mengulang-ulang mengulang-ulang gerakan. Itu terapi adaptasi. Ya, terapi rehabilitasi. Kemudian ada lagi banyak teknik-teknik terapi untuk vertigo, seperti teknik ada macamnya lah ya. Salah satunya Hallpike ya. Kemudian teknik dengan tadi saya bilang pergerakan yang berulang-ulang tadi, teknik naik tangga, naik turun. Nah, itu juga teknik rehabilitasi. Dan yang ketiga yaitu terapi etiologi, terapi penyebabnya. Ya, jadi kalau tumor ya tumornya ditanganin, infeksinya ditanganin. Kalau penyebabnya cedera, ya cederanya diberesin, diobati. Kemudian kalau penyebabnya karena stroke atau karena perdarahan otak, ya ditangani penyebabnya perdarahan otak itu. Nah, jadi dalam penanganan vertigo itu 3 item ini harus saling berkesinambungan. Kalau yang obat-obat vertigo yang kita minum, itu kan obat untuk menghilangkan gejala keseimbangannya, tetapi bukan menyembuhkan penyebabnya kenapa dia vertigo. Makanya tadi disebut lagi ada terapi etiologi, yaitu pengobatan penyebabnya. Apapun penyebabnya itu diobatin, gitu. Iya. Obat-obatan yang diminum tadi itu dok yang memang harus dibawa ke manapun itu dok ya? Ya. Itu obat yang dimanapun dibawa, yang saya maksud adalah obat anti vertigonya. Yang tadi generiknya beta-histin mesylate, flunarizin ya. Mungkin kalau ada merek dagangnya contohnya Mertigo deh gitu namanya, kan sering ya dengar ya. Istigo, Mertigo. Nah, itu obat pereda vertigonya. Tapi bukan obat penyembuh. Karena itu cuma untuk menghilangkan gejalanya vertigo. Iya. Oke, Dokter Zam, sebelum saya tutup, ada yang mau dokter sampaikan, dok? Ya, jadi vertigo adalah yang harus masyarakat pahami adalah vertigo adalah suatu kumpulan gejala yang muncul pada seseorang yang harus dicari apa penyebab dari kumpulan gejala tadi. Dan vertigo bentuknya adalah berputar hebat ya, halusinasi kuat, bahwa merasa ada pusing berputar yang kuat, badan yang bergoyang atau lingkungan yang bergoyang, atau bumi yang merasa gempa bumi, atau rasanya melayang, atau rasanya goyang, atau rasanya ngambang ya, atau rasanya terbang. Nah, itu gejala-gejala yang akan dirasakan pasien. Jadi grade-nya pun ada yang ringan, sedang, sampai berat. Jadi bila mengalami vertigo yang tadi dimaksud, maka
lakukanlah teknik-teknik yang tadi diajarkan, jangan panik, istirahat, langsung tutup matanya, biar keseimbangannya perbaikan bertahap, dan segera obat yang tadi dokter sampaikan, minum langsung agar tidak berlanjut dalam perawatan rumah sakit. Andaikan ini vertigo yang tadi saya maksud adalah vertigo perifer. Ya. Iya. Oke, Dokter Zam, terima kasih banyak ya dokter atas Ya. waktunya. Yuk. Iya. Sampai ketemu lagi ya dok ya. Sampai ketemu lagi topik berikutnya ya. Oke, sip dok. Ya. Iya dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng Dokter Zam. Sampai jumpa lagi di hati berikutnya. Assalamualaikum.